gara-gara dia. Ini semua terjadi karena sebab dari dia. Ada gara-gara dia nih. Jadi saya begini. Setiap kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hingga sampai hari ini kita menjadi berdosa. Dosa mengakibatkan kematian yang kekal. Dosa memisahkan jarak kita pada Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23 bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Hari ini banyak sekali di antara kita yang telah mengalami hidup dalam dosa. Kita yang sudah berbuat dosa, berbuat kesalahan, terkadang di benak hati kita bertanya-tanya, terlintas di pikiran kita bahwa apakah kita diampuni Tuhan? Apakah kita bisa hidup suci dan benar di hadapan Tuhan dengan dosa, dengan kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, hari ini saya akan mengupas mengenai rahasia hidup dipulihkan. Jika hidup saudara dan saya ingin dipulihkan, rahasianya hanya satu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini Tuhan mengatakan segala dosa, apapun dosa kita. Di sini Tuhan mengatakan bahwa ia akan menyucikan kita dan menguduskan kita dari segala kejahatan kita, segala perilaku buruk kita yang disengaja maupun tidak sengaja. Yang terpenting dari sini adalah bukan seberapa banyak dosa kita. Terpenting di sini bukan sebagaimana kejahatan apa yang sudah kita lakukan pada orang lain, tapi yang di sini penting adalah bagaimana kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ada orang yang hidup di dalam dosa, namun ia terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Ini gara-gara dia. Ada juga orang yang hidup dalam dosa dan dia menyadari perbuatannya sehingga berbalik pada Tuhan. Jika kita telah mengaku dosa kita dan hidup kita telah dipulihkan Tuhan, maka ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita, Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Karena jika Roh itu hidup di dalam kita, maka dia akan mengarahkan kita, menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Kita akan pernah salah jalan, kita tidak akan pernah salah melangkah, kita tidak akan terjerumus pada dosa yang berulang terus dalam kehidupan kita. Nah, ini yang beratnya. Terkadang kita juga sebagai manusia mengatakan bahwa ini bukan salah saya, ini gara-gara dia. Ini semua terjadi karena sebab dari dia. Ada gara-gara dia nih. Jadi saya begini. Padahal kita tidak pernah mengakui akan kesalahan kita. Kita tidak pernah menyadari akan apa yang telah kita perbuat. Sebab akibat dari yang pernah kita perbuat di masa yang lalu. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita tetap terus di dalam iman pada Kristus. Tetap terus di dalam sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan. Orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Menjadi muridnya, menjadi saksinya, dan terus menghasilkan buah. Apapun dosa dan pelanggaran kita hari ini, akui dosamu di hadapan Tuhan. Kau tidak perlu mengaku dosamu di hadapan pendeta. Kau juga tidak perlu mengaku dosamu di hadapan hamba Tuhan, apalagi pada jemaat Tuhan. Malam ini berdoa kepada Tuhan, ambil waktumu sejenak dengan Tuhan, minta ampun pada Tuhan, akui semua dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat. Maka saat itu juga Ia mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Hari ini kabar baiknya bagi kita semua bahwa kita yang telah di dalam Kristus, kita dibenarkan karena iman. Kita yang sudah melakukan pelanggaran dan sebanyak dosa yang kita telah perbuat, hari ini kita akui di hadapan Tuhan dan kita diampuni, bahkan kita menerima pemulihan. Puji nama Tuhan bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.